Wa ayu qaulin aladzu min madhir rasul. Ucapan apa yang lebih lezat dari memuji Rasul? Karena memuji Nabi itu, kalau sudah baca sholawat sering-sering, nanti dia memuji Nabi itu senang. Nah ini senang begini, kan orang tuh mencari kesenangan kan macam-macam. Ada yang mencari kesenangan dengan makan makanan kuliner di berbagai tempat kan. Ada yang mencari kesenangan dengan sunset apa namanya, sunset ya kan. Sunrise juga ada, melihat matahari di pagi hari, di terbit, di tenggelam. Ada lagi yang mencari kesenangan misalnya hiking, jalan-jalan ya kan, naik gunung. Kesenangan itu sementara, dan kesenangan itu tidak masuk ke hati. Senang sebentar, senang fisik. Tapi kalau mencintai Nabi lalu dia memuji Nabi, ini senangnya masuk ke dalam jiwa. Lalu jiwa ini kan, jiwa kan ada 7 tahap nih. Tahap amarah, jahat, lawamah, antara jahat dan tidak. Lalu kalau berbuat jahat mencela. Lalu mulhamah, sudah lebih baik, sudah lebih banyak bagusnya. Mutmainnah, sekali dengar Allah tenang. Radiyah, sudah ridho. Mardiyah, diridhoi lalu kamilah. Nah, kalau mencintai Nabi, dia berarti walaupun misalnya masih di ammarah atau lawamah atau mulhamah, ini cepat untuk naik tingkat, dan kebahagiaannya itu meresap, senang hidup gitu, hidupnya senang, dan urusan-urusan jadi mudah. Wa'lam annal madha ghairus shalah. Ini ghairus shalah ini menjelaskan bahwa memuji Nabi itu berbeda dengan bersolawat, dan berbeda dengan mengucapkan salam. As-salatu wassalam, as-salatu kan sholawat, assalamu ucapan salam. Memuji beda lagi. Walaupun sholawat juga bisa berisi pujian, salam juga bisa berisi pujian. Tapi pujian tersendiri ada lain. Wa masallatu alaihi wasallam fa fadluhu ma'ruf. Kalau bersolawat kepada Nabi kan jelas itu keutamaannya. Kalau bersolawat maka dia bersolawat sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi asyran fajazahu salatullah alaihi. Maka balasannya Allah yang membalas selawatnya. Fa'alaqatuhu ma Allah, maka hubungan dia dengan Allah kalau bersolawat itu dari satu sisi. Wa amma salamu alaihi fakadzalika. Orang yang bersalam kepada Nabi begitu juga. Man sallam alaihi raddallahu ruhahu fasallam alaihi. Orang yang bersalam kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad ini membalas salamnya. Fa'alaqatuhu ma'ar rasulih, maka hubungannya dengan Rasulullah. Kalau tadi hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah. Ini satu sisi nih. Wa amal madhun nabawiyyu, kalau memuji Nabi fataratan ala sigati sholati, bisa jadi dalam bentuk sholawat. Wa taratan ala sigati salam, bisa jadi bentuk salam. Wa taratan ala sigatihima, atau bisa jadi dalam bentuk salat dan salam. Wa taratan ala ghairi tilka siyagh, dan bisa jadi tidak menggunakan redaksi itu. Wa lam annahu mahma balagal insanu fi madhi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la bilugha fayaksur fi madhi. Ketahuilah bahwa bagaimanapun seorang manusia memuji Nabi Muhammad itu, maka dia tidak akan sampai, dan pujiannya itu masih lemah. La'anna Rasul amdahu min madhihi, karena Rasulullah itu lebih terpuji dari pujiannya itu sendiri. Wa'la min ayyudrika madhuhu ila maqamil la'la, dan pujiannya tidak akan sampai pada makomnya Nabi Muhammad yang sangat tinggi. Fakaifa madhu yaqa fil ghuluwi wala ghuluwi fil hubbin. Ini maka bagaimana memuji Nabi itu bisa terjerumus dalam ghulu, berlebih-lebihan? Tidak akan. Wala ghulu wa fil hubbin nabawi, tidak ada namanya ghulu di dalam mencintai Nabi. Nanti di sini disebutkan ghulu, berlebih-lebihkanlah, dan disebutkan alasannya. Udah berlebih-lebihan aja memuji. Kalau kamu berlebih-lebihan memuji Nabi, itu tidak akan berlebih-lebihan, malah itu akan meningkatkan keimanan. Karena puncak keimanan seseorang itu adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Nih,
perlu dibedakan antara mencintai dan taat. Ini beda. Belum tentu orang taat itu cinta. Bisa jadi taat karena takut, ya kan? Kerjakan. Kalau enggak, saya tonjok. Dia taat, tapi karena takut. Ada taat memang karena cinta. Jadi taat dan cinta beda. Ada orang dia taat sholat subuh, sholat tahajud, sholat ini, dalam hatinya banyak benci. Kamu berdosa, kamu syirik, kamu penuh kebencian, penuh kesombongan. Orang yang ada kesombongan dalam hatinya gak akan ada cinta kepada Nabi. Cinta itu bukan kata-kata yang dikunyah dengan lidah, dengan lisan. Cinta perasaan. Kamu kan bisa jomblo nih. Pas beneran, pas nanti ketemu cewek kan cinta tuh. Nah, cinta dengan Nabi lebih tinggi kualitasnya dari itu. Ada seketika mendengar Muhammad atau Nabi Muhammad atau Sayyidina Muhammad, dia bergetar dan ada kerinduan, lalu meneteskan air mata. Itu cinta. Kalau cuman bersolawat, ya bukan cuman sebenarnya. Kan ada orang yang bersolawat gak mau ada sayyidinanya kan. Allahumma sholli ala Muhammad, gak mau mengagungkan. Bagaimana orang yang tidak mau mengagungkan lalu dia bisa cinta? Jadi beda taat. Banyak taat belum tentu cinta. Kita ini mencari cinta kepada Nabi. Karena ketaatan itu sebenarnya adalah untuk menyiram benih-benih cinta kepada Nabi. Lalu kalau kita sudah cinta kepada Nabi, maka kita akan cinta kepada Allah. Kalau kita taat, tetapi cinta itu tidak tumbuh-tumbuh, malah benci kepada Nabi, berarti ketaatannya perlu dikoreksi lagi. Karena tujuan ketaatan itu adalah agar cinta. Sholat, zakat, haji, puasa, ternyata enggak cinta-cinta kepada Nabi. Berarti taatnya perlu dikoreksi. Nah, makanya kita perlu itu sekali-kali mendengarkan sholawat yang nadanya bagus, musik tentang cinta, nanti dibenturkan, diarahkan kepada cinta kepada Nabi. Laila Majnun. Gimana? Laila Majnun. Iya. Salah alamat kalau orang banyak taat tapi dia tidak tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Dia bilang cinta kepada Nabi dengan taat. Beda. Cinta ya cinta, taat ya taat. Tapi kalau orang cinta pasti taat. Rasanya taat. Kalau orang taat belum tentu cinta. Apalagi menghardik-hardik. Orang tua Nabi di neraka, benci jadinya. Beneran. Enggak ada. Wal ahadun amdahu min madhi rabbil alamin, kayak kemarin nih. Tidak ada orang, apakah ada seseorang yang bisa lebih memuji dari pujian Tuhan semesta alam? Tapi kenapa hadisnya bunyinya Abi Wabu kata apanya? Ya kan menjaga perasaan Nabi ini kan tinggian. Menjaga perasaan dia. Walaupun Nabi ini mengucapkan kalau haram-haram maknanya tegas, yeah, tapi tetap akhlak Nabi itu sangat tinggi begitu. Dan orang Arab sudah tahu abun itu punya arti paman. Kita aja nggak tahu. Al-Quran juga pakai. Fajami'ul madaih nabiyya mahma balagha la yudrik maqaman nabiyil haqiqi la'anna alladhi madahu lisanul haqqi fa kayfa bilisanil insanil qasir. Semua pujian-pujian kepada Nabi bagaimanapun itu sudah mahma balagha, maupun dia sudah pakai balagha yang sangat tinggi, itu tidak akan menggapai makom Nabi yang sangat tinggi. Makom Nabi di sini nih, tinggi nih. Itu pujian-pujian masih di sini, jauh untuk sampai ke sini. Karena Allah yang muji. Kita kan di sini pujiannya kita. Setinggi-tingginya kita muji Nabi, nggak sampai itu ke makomnya Nabi. Disebut tinggi pun nggak bisa ya. Iya. Wahai Nabi yang maha tinggi, ngomongnya di sini doang. Tapi mending lah. Wa lam annal madha lugatan, ketahuilah bahwa madhu, karena ini kitab ditulis untuk madhu, memuji. Maka perlu dibahas apa madhu secara bahasa. Lugatan al-hubbu. Madhu itu secara bahasa adalah cinta.
Secara bahasa cinta. Al-madhu lughatan al-hubbu, cinta. Fa idza madahta ahbabta. Jadi kalau kamu memuji berarti kamu cinta tuh. Puji Nabi. Famdahir rasulah al-habibah sallallahu alaihi wasallam tuhibbahu. Maka pujilah Nabi, kamu akan mencintainya. Kalau belum mencintai, ya udah puji terus sampai ada benih-benih cinta. Ada bunga mawar yang tumbuh di hati kamu tuh. Bunga mawar untuk cinta ke Nabi. Beneran. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam min a'la maqamatil iman. Mencintai Nabi ini adalah termasuk level iman yang paling tinggi. Mencintai Nabi. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah berkata, wahai Nabi, aku mencintaimu. Ditanya sama Nabi, mencintai bagaimana? Saya mencintaimu melebihi keluargaku, pokoknya disebut semuanya. Lalu Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kepada kalian hatta aku ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nafsihi. Maksudnya Nabi itu, iman kalian tidak sempurna kecuali aku, kata Rasul bersabda, lebih dicintai dari keluarganya, dari anaknya, dari ibunya, dari istrinya. Lalu pokoknya disebutkan oleh Nabi banyak. Lalu Nabi menunjukkan dari dirinya. Nah, ketika Nabi bersabda begitu, Sayyidina Umar diam. Harus mencintai Nabi, melebihi mencintai dari dirinya sendiri. Iman. Setelah dipikir-pikir, Sayyidina Umar berkata, saya mencintaimu melebihi dari diriku sendiri. Artinya mau dikorbankan dirinya sendiri demi Nabi. Cinta ini bukan taat, beda taat dengan cinta. Lalu Nabi bersabda, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, benar nih kamu mencintai. Tapi sekarang, kalau nanti belum tentu, karena iman itu naik dan turun. Kalau iman naik sangat tinggi, itu cinta itu. Qala al-mar'u ma'a man ahabbah. Seorang bersama orang yang dicintai, fa nafrahu bi ma'iyyati sallallahu alaihi wasallam fil jannah walau ba'idan, la'anna al-bu'da yuthmiru syaqqa wal qurbu yuthmiru al-unsa fal hubbu bu'dan wa qurban jamal. Kita semoga bersama Nabi nanti di surga walaupun jauh tempatnya. Karena kalau jauh kita jadi rindu. Kalau dekat kita jadi senang. Jadi kalau cinta mau jauh dan dekat itu indah. Itu maksudnya. Cinta. Kamu kalau cinta kepada seorang, maka seluruh yang berhubungan dengan orang itu jadi indah. Semuanya. Kamu cinta Zulaiha misalnya, itu semuanya yang jelek-jelek dari si Zulaiha ini jadi indah. Ayahnya, ibunya, bajunya, rumahnya, semuanya jadi harum. Kalau dalam bahasa tai kucing jadi coklat. Tai kucing jadi coklat. Ya, maksudnya anunya. Peribahasanya. Jangan sampai karena kamu ingin mengungkap kebenaran lalu jadi mencela-cela si Zulaiha. Enggak dicintai sama Zulaiha. Iya. Jadi harus dipuji semuanya. Apalagi memang benar-benar terpuji, dan banyak dalil-dalil argumentasi dari ulama Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan misalnya bahwa si Zulaiha ini atau bahwa Nabi Muhammad SAW itu seluruhnya terpuji. Kan ada Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Wahai Muhammad, kamu ini berpindah dari satu sulbi, tulang rusuk, ke tulang rusuk yang lain. Semuanya itu sajidin, bersujud kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad ini, ayahnya, kakeknya, semuanya itu beriman kepada Allah. Maksudnya tulang rusuk ke tulang rusuk yang iya. lain gitu. Dari tulang rusuk ke tulang rusuk yang lain terus seperti itu. Ada hadis juga, Malaikat Jibril ngecek seluruh umat manusia ini, cek yang paling bagus sebenarnya. Itu kan ada tuh Arab, lalu Arab, Quraisy, lalu Quraisy, kan dicek apa yang paling bagus dari masyarakat ini.
masyarakat yang bagus apa, keluarganya oh ini, keluarga yang bagus-bagus ini, itu semuanya nanti ke Nabi Muhammad. Jadi Muhammad ini berpindah dari orang yang paling baik ke paling baik ke paling baik ke paling baik. Bahkan semua ayah-ayah Nabi ini, ayah, kakek, buyut terus ke atasnya itu orang wali semuanya. Bahkan ibu Nabi ini, ibunya Nabi, kalau dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak ada sebutir debu dari ibunya Nabi. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu walinya sudah kelas tinggi. Iyalah. Tapi kalau dibandingkan dengan ibunya Nabi, ini nggak ada sebutir debu Mengandung Nabi. kemuliaannya. Mengandung Nabi makan dari tali pusarnya, ya kan, walaupun ada riwayat yang tidak dari tali pusarnya, tapi dia pernah hidup bersama ibunya itu selama 9 bulan. Kehidupannya itu dibagi dua antara dirinya dengan diri Nabi. Bagaimana kemuliaan itu? Lalu dicari-cari kesalahannya, masuk neraka bagaimana? Kan dia cedera di sini. Dia ngambil dalil-dalilnya yang aneh-aneh. Padahal mengandung darahnya, darah daging, ruhnya juga. Gak mulia bagaimana ibunya tuh lagi. Padahal Iya. dia Ayahnya lagi. Kalau ayahnya kan dari lahir ada tuh di ayahnya. Baru setelah menikah dipindah ke ibunya. Begitu. Jadi sumbernya itu ayahnya lalu ibunya. Makanya wa taqallubaka fis sajidin. Mereka bersujud kepada Allah dan tidak ada yang musyrik itu. Dan ini harus meyakini seperti itu. Di Syama'il kemarin kan ya ada, enggak ingat. Ini banyak ini. Ini harus disingkat-singkat nih biar besok langsung kita masuk ke pujian. Ini bahas pujian-pujian semua nih. Karena muji Nabi wa lam anna kulla harfin. Udah masuk dikit nih.